Oke, jadi terakhir kita tuh sampai 6.4 ya. Pokoknya sampai logaritma eksponensial tuh udah aman ya. Oke, eksponensial logaritma udah aman. Atau coba cek ombak deh, cek ombak, cek ombak. Cek ombak aja sih, cek ombak aja. Terkait 6.1 sampai 6.4 yaitu eh, 6.1 sampai 6.4 ya. Pokoknya 6.1 sampai 6.4 itu apa materinya tuh eh, logaritma dan eksponensial ya. Logaritma dan eksponensial gitu ya. Eksponensial. Paling sih saya nanya turunan integral aja sih. Yang itu yang paling penting soalnya ya. Turunan sama integral. Kalau turunan ln x apa? Ingat gak? Turunan ln x apa? Turunan ln x adalah Super X. bagus. Kalau dibalikan integral ya. Hmm. Integral 1/x sama dengan Ln X. sebenarnya lebih baik ln mutlak x ya. Oh, Lebih baik ln mutlak x karena kan eh, ya pernah aku ceritain ya kalau x-nya negatif gimana gitu kan. Kan tidak terdefinisi kalau x-nya negatif ya. Oke, bayangkan nanti integralnya dari min 5 sampai min 2 misalkan. Masa mau len min 5 kurang len min 2 kan nggak terdefinisi ya. Jadi harus pakai mutlak. Lebih baik pakai mutlak. Nah, gitu ya. Terus nanti kalau versi versi aturan rantainya ya versi aturan rantainya mah ya gampang aja ya. Turunan len gx gitu ya. Len gx itu kan berarti kan seper gx kali g aksen x ya. Atau saya lebih nyaman g aksen x dibagi gx gitu. Oke. Kalau turunan e pangkat x apa? E pangkat x ya. Gitu. Sehingga kalau dibalik integralnya integral e pangkat x ya e pangkat x juga. Jadi begitu. Tapi aturan rantainya saya lebih nyaman tulis turunannya di depan ya. Lebih nyaman nulis turunannya di depan. Jadi g aksen x e pangkat gx. Kan begitu. Nah, kalau misalkan sekarang itu kan yang alami ya. Kalau yang umum gimana? Kalau turunan a pangkat x apa? Ingat gak a pangkat x turunannya apa? A pangkat x turunannya ln AX. Bu- gimana gimana tadi? AX. A pangkat X ln A. Oh, betul. A pangkat x ln a. Bagus. Ya, jadi mirip sama e pangkat x, cuman dia ketempelan ln a ya. Gitu kan. Dan faktanya juga ln e itu satu ya. Ini kan sebenarnya ln e, tapi kan ln e itu satu. Makanya nggak ditulis. Gitu ya. Dan kalau diintegralin kita harus bukan dikali ln a, tapi dibagi ln a ya. Karena kan integral itu kebalikan dari turunan ya. Oke. Jadi ini a pangkat x bukan dikali ln a, tapi di sini bagi ln a ya. Dibagi ln a. Gitu. Habis itu kalau ya aturan rantainya gampang aja sih. Nah, kalau misalkan turunan dari log AX atau A log X mirip sama ln X ya. Seper X. Cuman nempel ln A-nya. Ln A-nya nempel di X ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi turunan sama integral dari logaritma dan eksponensial harus diketahui ya. Dan sifat-sifatnya juga. Oke. Dan sifat-sifatnya juga jangan sampai dilupakan. Terutama sih sifat-sifat yang sering kepake ya. Sifat-sifat yang sering kepake itu ya pertama len ya, sifat len yang sering kepake ya. Len 1 0 kan ya. Len 1 0. Terus len kalau dikali jadi tambah gitu ya. Kalau dikali jadi tambah.
Terus kalau dibagi jadi kurang gitu ya. Kalau dibagi jadi kurang. Terus kalau ada pangkat ke depan ya. Kalau ada pangkat ke depan itu diingat-ingat lagi. Kalau ada pangkat ke depan. Gitu ya. Terus juga kita punya hubungan len sama eksponensial ya. Jadi kalau kita punya y sama dengan, pokoknya diingat-ingat sih sifat kalau apa sifat dari fungsi inverse ya. Kalau kita punya y sama dengan fx itu setara dengan, kalau kita tukar x sama y-nya, x sama dengan sesuatu y, sesuatu itu fungsi inverse. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, saya tanya f inverse, atau gini aja deh, f inverse y kan ya, f inverse y. X sama dengan f inverse y. Y itu apa? Y itu kan fx ya. Nah kan begitu ya. Y itu fx. Terus y juga sama dengan fx. X itu apa? X itu f inverse y ya. Ya jadi kalau ada komposisi fungsi inverse sama fungsi asalnya itu di cancel gitu ya. Oke? Gitu ya. Jadi ini tuh. Oke. Kalau ada komposisi fungsi inverse dan fungsi asal. Makanya kalau kita punya y sama dengan ln x, itu setara dengan, kalau kita tukeran x sama y, berarti kan x sama dengan ln inverse ya. Ternyata ln inverse itu exp. Gitu, fungsi exp. Dan exp itu adalah e pangkat. Oke. Makanya kalau misalkan saya tanya x sama dengan e pangkat y. Y itu apa? Ln x gitu kan ya. Dan y sama dengan ln x. X itu apa? E pangkat y. Jadi kalau ada ln sama ln e itu dicoret ya. Kalau ada ln sama ln e itu dicoret. Oke? Nah, terutama sifat yang ini akan selalu kepake nih. Ln ini kepake nih. Ya, ini kepake. Oke? Jadi gitu. Dan ini juga yang sifat apa? Oh ya, sama sifat eksponensial. Sifat eksponensial berarti sama juga sih sebenarnya. Kali jadi tambah, kali jadi tambah, kali jadi tambah, bagi jadi kurang dan sebagainya. Nah, dari sini kan kalau kita tukar 1 sama 0, ingat ya, kalau inverse dari ln adalah e pangkat ya. Inverse dari ln adalah e pangkat ya. E pangkat, gitu aja lah ya. Inverse dari ln adalah e pangkat. Oke, ini jangan sampai lupa ya. Jadi kalau ada pertukaran x sama y atau pertukaran input sama output, ln-nya berubah jadi e pangkat ya. Nah, ini kalau tukeran 1 sama 0 tukeran nih ceritanya. Berarti kan jadi e pangkat ya. E pangkat 0 sama dengan 1. Begitu. Terus kalau ada kali, e pangkat A, e pangkat B jadi tambah. Kan begitu ya. Terus kalau ada bagi, jadi kurang. Kan begitu. Sama kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, itu dikalikan aja. Gitu ya. Jadi emang ya itulah sepadan gitu ya sifat eksponensial sama logaritma. Ya, ini biar nge-refresh ini ya 6.1 sampai 6.4. Ya kita lihat soal tutorial terbaru. Oke, soal tutorial terbaru. Ya nomor 3 sama 4 mah basic lah. Ya, kita udah pernah coba. Cuman lebih ke yang ini soal-soal seperti, nah ini turunan logaritmik saya belum jelasin. Jadi gini. Atau udah tahu belum turunan logaritmik itu apa? Misalkan kita kerjain yang B. Kira-kira nih sebelum belajar, misalkan belum belajar bab 6 nih ceritanya. Ngerjain soal B gimana? Mencari turunan soal B gimana? Sebelum belajar apa namanya? Sebelum belajar logaritma. Cara menurunkan soal B gimana? Tahu nggak, bro?
Halo, halo. Enggak. Masa sih? Ah, jangan pura-pura nggak tahu. Coba dipaksa dong. Gimana kalau kamu mencari turunan soal nomor B? Pakai aturan, aturan apa? Iya, maksudnya, ayo jangan 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 apa namanya, jangan dikit-dikit nggak tahu. Maksudnya dipaksa gitu. Kemauan berusaha gitu maksudnya. Berusaha untuk berpikir gitu. Kira-kira soal nomor B, kamu ngerjainnya gimana sebelum belajar logaritma? Kira-kira gimana kalau soal nomor B? Masa nggak tahu sih? Aturan aturan apa? Aturan apa? Dipakai rantai. Iya ada, cuman bukan itu yang paling penting. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah bentuknya aja sih. Misalkan soal C nih, soal C gimana mencari turunannya? Ya aturan pembagian dong. Yang U Oh per V, iya. yang U per V dong. Oke. Mas Iya, jangan, iya. makanya jangan dilupain materi sebelum UTS-nya. Oke. Ini soalnya muter-muter lagi. Muter lagi tuh maksudnya ini kan belajar fungsi. Dari fungsi kita belajar apa? Salah satunya turunan. Berarti materi turunan jangan lupa. Aturan rantai, aturan pembagian, aturan perkalian, itu jangan sampai lupa. Lagian juga kan turunan juga kepake dikit lah di bab 4. Ya, kepake lah. Ya, jadi jangan sampai dilupakan. Oke, Aturan oke. aturan pembagian, aturan perkalian, aturan rantai, sama turunan implisit. Itu jangan sampai lupa. Ya, karena bakal kepake lagi di sini. Kalau lupa akan susah di sini ya. Oke. Jadi kan ceritanya kan U per V kan ceritanya. Ceritanya kan jadi U per V dulu. U per V itu turunannya apa? Turunan U per V apa? Oh, aksen V Heeh. dikurangi U V akse V aksen per per V V kuadrat. kuadrat. Nah, itu tahu tuh, ya. Nah, berarti kan butuh U aksen sama V aksen kan ya? Ya kan? Iya. Nah, berarti kan butuh U aksen. Ini kan Hmm. U-nya kan? Nah, U aksen ini Iya. pakai aturan apa? Aturan perkalian kan? Iya. Ribet gak? Ya ribet. Rib. Ribet. Ribet banget. Apalagi misalkan kalau dikalikan lagi. Dikalikan lagi, dikalikan lagi. Makin ribet gak? Ya, makin ribet. Iya. Iya kan? Nanti kan aturan perkalian dalam aturan perkalian gitu kan. Terus begitu aja. Kalau dua doang nggak apa-apa lah. Kalau kayak kayak gini doang kan nggak apa-apa ya. Kalau dua doang ya. Kalau dua nggak apa-apa lah. U per V atau U kali V nggak apa-apa lah. Tapi kalau ada banyak gitu, pasti pusing. Ya. Jadi alih-alih kita menggunakan aturan perkalian atau aturan pembagian, kita pakai turunan logaritmik alias menggunakan sifat logaritma. Tadi sifat logaritma gimana? Intinya sifat logaritma gimana? Dikali jadi tambah, dibagi jadi kurang, pangkat ke depan. Oke, Hmm. itu ya yang paling penting ya. Hmm. Oke. Dan pakai ini juga ya, pakai turunan ln x ya nanti. Atau turunan ln gx lah ceritanya. Oke, jadi kita siap nih mengerjakan soal B, B aja langsung ya. Yang lainnya silahkan coba sendiri. Jadi pengen ngerjain soal B. Jadi kita learn-kan aja langsung gitu loh. Kita learn-kan jadi learn Y gitu. Ya, learn Y sama dengan learn ini kan ya. Iya. Nah, eh, berarti kan learn ini tambah learn ini gara-gara dikali ya. Kurang learn Iya. ini. Hmm. Nah, learn yang x plus 1 pangkat 4 per 3, pangkatnya boleh ke depan ya? Boleh. Boleh, karena sifatnya. Jadi kan 4 per 3 learn x plus 1. Ditambah, ditambah gara-gara dikali ya. Gara-gara dikali jadi tambah, Iya. 2-nya ke depan. Jadi 2 learn 3x kuadrat plus 1. Gara-gara dibagi jadi kurang. Kurang learn, akar itu pangkat berapa? Pangkat Setengah. setengah. Setengahnya ke depan. Jadi setengah dulu tulis. Setengah learn x min
1. Habis itu apa? Turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Nah ini turunkan terhadap Y dulu, ln Y-nya jadi 1/Y ya. 1/Y dikali Y aksen ya, atau dy per dx. Ya ini aturan rantai ya yang kita lakukan di sini ya. Habis itu sama dengan 4/3 kali 4/3 kali. Nah ini kan kita bisa pakai sifat yang tadi. Pakai sifat yang turunan dari ln Gx ya. Turunan dari ln Gx. Itu kan anggaplah Gx-nya itu U. Jadi 1/U dikali turunan U ya. Dikali G aksen X. Atau G aksen X-nya mau ditimpakan ke 1 juga boleh ya. Oke. Ditimpakan ke 1 boleh. Nah ini kan turunan X plus 1 kan 1 ya. Jadi 1 per X plus 1. Tambah 2 kali turunan 3X kuadrat plus 1. Itu 6X. 6X per 3X kuadrat tambah 1. Terakhir, kurangi setengah. Turunan X min 1 adalah 1. 1 per X min 1. Nanti yang kita butuhkan dy per dx. Yang kita perlukan dy per dx. Terus nanti y-nya dikali-kalikan silang. Terus y-nya apa? Y-nya ya utuh di soal. Jadi ya udah tulis y aja nggak apa-apa. Y karena kan udah diketahui di soal. Y kali sederhanakan aja ya. 4/3 kali X plus 1 tambah 12X per 3X kuadrat tambah 1 dikurangi 1 per 2X min 2. Nah gitu. Udah ini jawabannya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti variasi soalnya paling ya itu. Misalkan tentukan persamaan garis singgung. Nah itu diingat-ingat persamaan garis singgung. Dan kawan-kawan ya. Terkait turunan. Bisa ya? Bisa ya. Sebenarnya sih saya pengennya kamu nyobain soal sih. Tapi ya udah nanti aja deh. Jadi kayak gitu ya. Nah kemudian ini sih apa namanya, turunan fungsi inverse ya. Turunan fungsi inverse udah paham belum turunan fungsi inverse? Ya nggak apa-apa deh, saya jelasin ulang aja. Oke, sebenarnya udah dijelasin kemarin sih turunan fungsi inverse. Cuman kalau lupa, sebenarnya ya itulah, kalau lupa gak usah khawatir. Selama kamu ngerti fungsi inverse, kamu aman ya. Selama kamu ngerti fungsi inverse, kamu aman ya. Jadi kalau kita punya y sama dengan fx, y sama dengan fx, artinya x sama dengan f inverse y kan ya. X sama dengan f inverse y. Kalau menentukan f aksen udah biasa ya. Menentukan f aksen tuh udah biasa, atau menentukan dy per dx sudah biasa. Dy per dx itu adalah f aksen ya. F aksen. Nah, tapi yang kita perlukan bukan f aksen, tapi yang kita perlukan adalah f inverse aksen. Yang kita perlu. Hal baru itu f inverse aksen ya. Jadi f inverse aksen y kan ya. F inverse aksen y sama dengan, nah ini kan turunan f inverse terhadap y. Berarti dx per dy ya. Dx per dy. Sama dengan, apa hubungan dx per dy sama dy per dx? Hubungannya kebalikan. Jadi 1 per dy per dx. 1 per dy per dx. Dy per dx apa? F aksen x ya. Oke? Jadi nggak susah. Kalau kamu disuruh cari turunan fungsi inverse, selama kamu tahu turunan fungsi asal, kamu aman ya. Jadi gitu aja. Oke? Jadi turunan fungsi inverse adalah kebalikan dari turunan fungsi asal ya. 1 per f aksen x. Itu yang pengen saya tekanin ya. Oke, nah dan hati-hati juga di sini bahwa y sama x itu berbeda ya. Y sama X berbeda, oke? Y sama X itu berbeda, oke?
Y sama X itu berbeda. Jadi maksudnya disesuaikan gitu. Disesuaikan maksudnya. Ya, kalau Y-nya sekian, X-nya berapa gitu maksudnya. Oke? Jadi yang paling penting sini adalah Y, X itu adalah berbeda ya. Oke, ini beda, berbeda. X dan Y itu berbeda. Jadi kita harus cari X dan Y yang sesuai gitu ya. X dan Y yang sesuai. Yang sesuai. Oke? Jadi gitu ya. Jadi ini bukan Y ya, ini bukan Y, oke? Bukan Y, bukan Y ya. Bukan sama-sama Y, bukan sama-sama X ya. Jadi ini berbeda. Itu yang saya bilang. Oke? Artinya kita bisa jawab soal yang tadi. Misalkan soal nomor A gitu ya. Nanti yang lainnya coba sendiri karena mirip ya. Karena mirip. Oke, karena mirip. Oke. Oh iya, sama ini. Eh punya inverse ya. Eksistensi eksistensi fungsi inverse. Jadi gini, eksistensi fungsi inverse. Yaitu ya detail-detailnya saya nggak terlalu jelasin sih kemarin, tapi nggak apa-apa. Eksistensi fungsi inverse. Jadi fungsi itu bisa nggak punya inverse. Fungsi itu bisa nggak punya inverse ya. Eksistensi fungsi inverse. Pokoknya gini nih, mungkin kasusnya begini. Atau oh iya contoh aja ya, sorry. Contoh dulu deh. Contoh menentukan fungsi inverse ya. Misalkan 7A sama B. Oke, 7A sama B dulu, bentar. 7A sama B. Coba gimana menentukan fungsi inverse? Menentukan fungsi inverse itu kan sesimpel dari Y sama dengan menjadi X sama dengan ya. Oke? Oke, semoga tetap fokus ya meskipun tidak on cam ya. Oke. Eh, oke, jadi mencari fungsi inverse itu dari Y sama dengan jadikan X sama dengan ya. Oke, kira-kira nih soal A nih, soal A gimana? Dari Y sama dengan kita menjadikan X sama dengan. Artinya kan kita tulis saja Y sama dengan Fx. Fx-nya adalah 2 ditambah 3 X pangkat 3 gitu ya. Gimana biar dapat X? Iya. Biar dapat X gimana? Pertama harus diapain dulu biar dapat X? Berarti itu duanya dipindah ke kiri dulu. Oke, atau dikurangi 2 ya. Iya. Oke. Jadi Y kurang 2 sama dengan 3 X pangkat 3 gitu ya. Iya. Kemudian bagi 3 kan ya. Iya. Kemudian bagi 3 Y min 2 per 3 sama dengan X pangkat 3. Habis Baru itu di akar pangkat di 3-in. Oke, akar pangkat 3 ya. Oke, mungkin ini aja X sama dengan akar pangkat 3 dari Y min 2 per 3. Nah, kalau X sama dengan ini, bla 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 Y, itu kita sebut F inverse Y. Gitu ya. Jadi gitu aja. Sesimpel itu. Atau kalau soal B misalkan, kalau soal B, Y sama dengan GX. GX-nya adalah X plus 4 per 5X min 3 gitu ya. Kita pengen cari X sama dengan ya. Kita pengen cari X sama dengan, coba kita cari cara lain dulu. Cara lain maksudnya ya. Ya salah satunya ya kita kali silang. Oke. Kita kali silang dapat 5XY min 3Y sama dengan X plus 4 gitu ya. Nah, biar dapat X sama dengan, yang punya X ke ruas kiri kan ya. Yang punya X ke ruas kiri, yang nggak punya ke ruas kanan. Begitu kan ya? Terus gimana? Habis itu gimana biar dapat X sama dengan? Habis itu gimana? yang 5X ini. Faktorkan X-nya keluar ya. Ya, X kali berapa? 5Y Terus min min 1. bagus sama dengan 3Y plus 4. Oke, makanya kita punya di sini X sama dengan tinggal dibagi ya.
3Y Iya. plus 4 per 5Y min 1. Nah, ini adalah F inverse atau G inverse Y. Oke? Nanti kalau tanya G inverse X, tinggal ganti aja Y-nya sama X. Cuma nyampe sini juga udah cukup sih. Oke? Kayak gitu ya. Bisa dipahami mencari fungsi inverse? Bisa. Nah, yang jadi problem gimana kalau kita disuruh menentukan fungsi inverse dari Y sama dengan X kuadrat. Gimana kira-kira nih? Gimana kalau kita disuruh menentukan inverse dari X kuadrat? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana nih? Misalkan nih Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ya. Oh, di sini aja ya kita tulis ya. Berarti x sama dengan apa nih? Oke, saya tulis ulang deh biar kelihatan. Y sama dengan fx sama dengan Akar x Y. kuadrat. X sama dengan apa? Akar Y. Yakin? Kalau saya tanya misalkan nih x kuadrat sama dengan 4. Apa x-nya? Akar 4. Bisa. Tapi ada plus minus ya. Ah iya, bisa minus kan? Soalnya kan Bisa. minus 2 dikuadratin tetap 4 kan? Iya. Jadi kan plus minus 2 atau plus minus akar 4 kan? Iya. Jadi yang benar apa? Sebenarnya plus minus akar Y kan harusnya, iya nggak sih? Oh iya. Karena kan X-nya bisa positif, X-nya bisa negatif, ya nggak? Iya nggak? Sepakat nggak? Iya. X-nya bisa negatif. Ya. Jadi kalau ini kan Y sama dengan X kuadrat kan kurvanya ya. Y sama dengan X kuadrat. Atau bisa juga kita sebut yang bagian misalkan bagian biru ini bagian biru ini bagian biru ini ya. Ini bagian biru ini X sama dengan akar Y. Tapi bagian yang hijau ini, yang bagian hijau ini adalah apa? X sama dengan min akar Y. Begitu kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalau kita balik ya, kalau kita misalkan balik, berarti kan F ini kan ceritanya kan F inverse Y kan ceritanya ya. Ceritanya kan F inverse Y. Berarti F inverse X-nya apa? F inverse X-nya kan plus minus akar X kan ya? Gitu kan? Iya. Nah, tahu nggak kurva akar X kayak gimana? Kurang lebih kayak gini ya akar X ya. Ya, nanti kamu cari aja beberapa titik ya. 0,0, terus 4, akar X dulu ya. 4,2 gitu kan. Kira-kira gambarnya kayak gini. Inilah ceritanya. Gitu kan ya? Iya, kayak ikan. Ini dia bukan kayak ikan. Iya sih kalau digabung sama X kuadrat. Cuman kan ini yang ini nih, ini F inverse X kan ya. Nah, terus kalau ini kan X, ini kan Y sama dengan akar X dan ini min akar X-nya kan ya. Kan ceritanya begitu. Oke? Nah, saya tanya nih, apakah ini yang oranye ini kita sebut fungsi? Ini fungsi atau bukan ini? Menurutmu ini fungsi atau bukan? Ini fungsi atau bukan nih? Iya. Jawabannya bukan. Ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Misalkan saya tanya nih. Kalau saya tanya F inverse 4, jawabannya berapa? F inverse 4. Berarti plus minus akar 4. Atau plus minus 2 gitu ya. Iya. 2 atau minus 2? Jawabannya Oh. apa maksudnya? Kok bisa ada Berarti dua enggak nilai? ini. Iya kan? Nah, contoh fungsi itu kan fungsi berat badan. Misalkan berat badan nih. Berat badan. Misalkan berat badan pada saat 20 tahun misalkan. F20 ceritanya gitu. Berat badan pada saat 20 tahun. Mungkin nggak berat badan pada saat 20 tahun itu ada dua nilai? Misalkan berat badan pada saat 20 tahun itu 60 kg sekaligus 70 kg. Mungkin nggak? Enggak. Enggak. Jadi namanya fungsi itu harus satu nilai. Satu Oke. satu input
outputnya tuh satu nilai, ngerti kan? Nah, itu fungsi ya. Fungsi itu seperti itu ya. Harus apa namanya? Konsisten gitu. Nanti kan ngitung limit nanti ada dua nilainya. Bingung dong jadinya, ya kan? Ya, sama kayak ngitung limit. Nanti akhirnya ke ngitung limit ada dua nilainya. Ngitung turunan ada dua nilainya. Kan jadi bingung kan ya? Jadi kayak gitu. Ngitung turunan juga ada dua nilainya nih, misalkan nih turunan. Garis singgung kan? Ada dua nilainya, bingung jadinya, ya kan? Jadi namanya ya Hmm, yang namanya fungsi harus satu nilai ya. Oke? iya. Bukan fungsi, mungkin bukan fungsi itu karena gitu ya. Karena untuk satu x itu ada karena untuk satu Dua, x ada dua nilai y gitu kan ya. iya. Untuk satu x ada dua nilai y. Harusnya kan satu nilai y gitu. Ada dua nilai y. Itu yang itu yang menyebabkan dia bukan fungsi ya. Penyebabnya apa kira-kira? Hmm, Penyebab f inverse ini bukan fungsi. Gara-gara si fungsinya untuk satu y ada dua x. Ngerti ya? Gara-gara fungsinya. Ya, jadi penyebab penyebab si fungsi ini gak punya inverse gara-gara untuk satu y, ya namanya inverse itu kan kebalikan ya. Kebalikan ya. Jadi penyebab asalnya tuh untuk satu y ada dua nilai x. Yang ini berarti kan? Nah, ini penyebab iya. penyebab utamanya. Jadi kayak pas kita ngitung ke sini juga sama. Gitu. Jadi gimana biar punya inverse? Biar punya inverse kita harus pilih salah satu. Kita harus pilih satu bagian antara hijau atau biru. Oke? Ya. Jadi Oke. kita harus pilih satu bagian. Nah, jadi ini nggak punya inverse nih. Ini y sama dengan x kuadrat. Ini nggak punya inverse. Ini nggak punya inverse. Oke? Tapi setelah kita pilih satu bagian, nih, ya, bentar, gimana ya kopasnya? Oh gini aja deh. Ya, jadi setelah kita pilih satu bagian, ya misalkan pilih satu bagian nih, nih, ya udah. Setelah kita pilih satu bagian, misalkan kita pilih bagian yang ini nih. Nah, ya. Nah, ini jadi punya inverse. Kalau kita pilih satu bagian ini aja. Kalau kita pilih satu bagian ini aja. Ya, kalau kita pilih satu bagian kayak gini, jadi kita punya fungsi inverse. Mana fungsi inverse-nya? Yang ini. Ya, kan gitu. Fungsi nggak ini? Ya, fungsi lah ya. Karena untuk satu nilai X, satu nilai Y. Jadi gitu. Oke? Kira-kira sih seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nih. Jadi kalau misalkan Y sama dengan X kuadrat, di mana X lebih besar sama dengan 0, ini baru kita sebut punya inverse. Oke? Oke, Nah, berarti harus konsisten gitu ya Kak nilainya. ah, iya. Jadi maksudnya gini, kenapa sih yang sebelum ini bisa nggak punya inverse? Gara-gara kemonotonannya campur gitu. Dari turun ke naik. Artinya kan kalau sempet turun terus naik, pasti ada nilai yang sama kan yang dilalui kan? Ya nggak? Kalau dia sempet turun, terus tiba-tiba naik, Iya. pasti ada nilai Y yang sama. Ngerti kan? Nilai Y yang sama yang dilalui dua kali, ya kan? Yang Hmm, menyebabkan kalau kita inverse kan, kalau inverse itu kan X sama Y-nya bertukar ya. Itu nggak jadi fungsi. Oke? Jadi nggak punya inverse karena naik turunnya campur gitu ya. Naik turunnya campur. Naik turunnya adalah campur. Oke? Nggak, ya itulah maksudnya, nggak murni gitu ya. Kalau dia cuma naik doang, baru punya inverse. Ya, dia punya inverse. Punya inverse karena naik saja gitu kan ya. Karena naik
saja. Jadi begitu. Nah, makanya kita punya teorema. Oke, kita punya teorema. Kita punya teorema. Eh, jika F monoton murni gitu ya. Oke, ini teoremanya ya, teorema. Teorema. Jika F monoton murni itu artinya naik saja atau turun saja gitu ya. Jika F monoton murni dan kontinu sebenarnya sih. Ya, kita harus syarat tambahannya dan kontinu juga ya. Kontinu dan monoton murni ya. Kalau nggak kontinu nggak, maksudnya gini, jika F kontinu dan monoton murni gitu ya. Dan monoton murni. Tapi yang paling penting monoton murninya sih. Yang paling penting monoton murninya ya. G kontinu dan monoton murni. Oke, maka F punya inverse. Gitu aja. Jadi maksudnya kalau misalkan monoton murni itu maksudnya naik saja atau turun saja ya? Naik saja atau turun saja. Jangan campur, oke? Jangan campur. Naik saja itu maksudnya F aksen selalu positif. F aksen selalu positif. Kalau naik turun saja F aksen selalu negatif ya. Itu cara ngeceknya. Maka F punya inverse. Jadi maksudnya gini, kalau dia naik doang nih, misalkan nih naik doang nih. Kalau dia naik doang, kayak gini misalkan, set. Nah ini punya inverse. Ini punya inverse. Kenapa punya inverse? Gara-gara satu-satu. Nah, sebenarnya satu-satu sih. Tahu kan satu-satu? Satu-satu itu maksudnya untuk satu Y, satu X. Satu Y, satu X, satu X, satu Y. Nah ini namanya satu-satu ya. Oke, ini satu-satu ya. Jadi sebenarnya sih satu-satu sih yang paling penting ya, baru dia punya inverse ya. Nah, kalau misalkan dia sempet turun dikit aja, misalkan nih, udah naik bagus, tapi tiba-tiba turun dikit, set. Nah, ini langsung nggak punya inverse. Ini langsung nggak punya inverse. Kenapa nggak punya inverse? Ya ini, di bagian sini dia nggak punya inverse nih. Di bagian sini nggak punya inverse kan? Gara-gara ada satu Y untuk banyak X kan ya? Iya nggak? Nah itu. Yes, iya. Jadi kalau misalkan ditukar X sama Y-nya jadi bukan fungsi ya. Tapi Hmm. sebenarnya yang paling penting itu satu-satu. Misalkan nih ada fungsi kayak gini. Ada fungsi kayak gini. Misalkan ini turun, terus ini naik. Nah, ini punya inverse gak kalau fungsinya kayak gini? Ini jawabannya punya inverse. Ini punya inverse kalau ada fungsi kayak gini nih. Ini punya inverse. Kenapa punya inverse? Ya gara-gara satu-satu. Karena satu. Ini maksudnya ini ada asimptotnya ya. Ini ada asimptotnya ceritanya. Nah, ini punya inverse. Kenapa punya inverse? Karena satu-satu. Satu, 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 satu gitu. Ngerti gak? Nah, gitu ya. Iya. Jadi maksudnya, tapi biasanya kita tuh sering ketemunya fungsi kontinu ya. Makanya kita sering pakai teorema yang ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, balik lagi ke soal. Oke, balik lagi ke soal. Nah, artinya kita bisa menentukan nih untuk soal ini. Oke, jadi ini saya lupa kasih judul, ini turunan fungsi inverse ya. Turunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse. Oke. Jadi ingat ya, kalau untuk tadi kan pertama kalau untuk cari fungsi inverse dan turunan fungsi inverse, pastikan dia punya inverse dulu ya. Kalau pengen cari turunan fungsi inverse dan turunannya, pastikan dia ada. Percuma. Percuma kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada mau cari apaan coba ya. Jadi harus ada dulu. Ya, cara ngecek ada atau enggaknya monoton murni ya. Monoton murni, artinya kita cari turunan pertama. Dan pastikan dia kontinu ya. Tapi kebanyakan fungsi kontinu sih. Kebanyakan fungsi kontinu.
Karena kalau nggak continue, dia tuh nanti bisa kayak gini loh. Ini nggak punya inverse nih. Ada kayak gini nih, misalkan ada fungsi kayak gini. Ini monoton murni, tapi dia nggak punya inverse. Kenapa coba ini nggak punya inverse? Ya kan, ini nggak punya inverse kan? Meskipun monoton murni, kenapa nggak punya inverse? Ini, Nilainya double. double, bener. Nggak satu-satu kan? Nah, nggak satu-satu ini. Nah, ini nggak punya inverse meskipun monoton murni. Makanya syarat continue ini penting juga ya. Jadi seenggaknya dicek sekilas lah continue atau enggak. Walaupun kebanyakan fungsi continue ya. Kebanyakan fungsi yang kita dapati itu continue ya. Jadi don't worry. Tapi ya itulah, kadang-kadang ada jebakan, cuman nggak mungkin sejahat itu ya. Oke, langsung aja kita lihat soal. Ya pertama sih, makanya nih jelas banget ya. A ini fungsi polinom ya. Soal fx ini fungsi polinom udah pasti continue kan ya. Kalau kita limitkan, ya udah Iya. tinggal dimasukin ya. Kalau kita limitkan tinggal masukin kan itu artinya continue ya. Oke, pertama continue udah pasti. Sekarang kita cek monoton murni aja. Oke, kasih statement dulu deh. Jelas f continue. Habis itu kita cari f aksen ya. F aksen x sama dengan apa? 3x kuadrat tambah 1 ya? Iya. Sepakat gak kalau 3x kuadrat plus 1 ini pasti positif? Sepakat. Ya Pak, karena x kuadrat itu kan lebih besar sama dengan 0. Terus tambah 1. Ya, lebih besar sama dengan 1 ya. Artinya pasti positif. Kalau f aksen positif, berarti f selalu naik ya. F atau f naik saja gitu kan ya. F naik saja. Kalau naik saja berarti monoton murni dong. Ya udah. Artinya kalau f naik saja, kesimpulannya f inverse ada ya. F punya inverse dari teorema yang tadi ya. Oke? Oke, kalau udah punya inverse baru kita bisa tentukan f inverse aksen A. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk menentukan f inverse aksen A. Tapi kita nggak mungkin dong cari f inverse dari ini. Mungkin nggak kamu cari x sama dengan dari ini? Jawabannya nggak mungkin ya. Persamaan pangkat 3 itu kita nggak belajar sebenarnya. Ya, artinya kita nggak bisa sama sekali cari fungsi inverse-nya. Jadi yang kita harus lakukan adalah pakai teorema yang tadi ya. Yang ini. Yang ini nih. Jadi f inverse aksen Y sama dengan 1 per f aksen X. Oke. Jadi, sekali lagi, f inverse aksen Y itu sama dengan 1 per f aksen X ya. Nah, nanti kan kita ambil Y-nya 10 kan ya. Kita ambil Y-nya 10, ya kan? Kan sesuaikan saja A-nya 10. Ya. Jadi kita harus cari saat Y10. Oke, saya tulis ulang deh ininya deh. Apa namanya, tulis ininya, apa namanya, bentuk inverse-nya ya. Maksudnya Y itu kan fx kan ya. Oke, Y itu selalu fx ya. Saat Y sama dengan 10, berarti kan fx sama dengan 10. Kok soalnya gak ya, x pangkat 3 tambah x tambah 10 kan sama dengan 10 ya. Jelas banget x-nya berapa? X-nya 0 ya. Iya, x-nya 0 ini mah jelas banget. Kok gak terlalu gampang ya? Harusnya 1 gitu ya x-nya. Enggak, biasanya kalau misalkan ini kan terlalu jelas sih x-nya ya. Cuma pokoknya yang bikin soal tuh baik ya sebenarnya. Yang bikin soalnya tuh baik, jadi gak usah khawatir. Jadi coba-coba aja, kebetulan 0 langsung berhasil ya. Kalau misalkan 0 gagal, coba 1 atau minus 1. Kalau masih gagal, coba 2 atau minus 2 dan seterusnya ya. Yang bikin soal tuh pasti baik. Oke, artinya f inverse aksen 10 gitu kan, sama dengan 1 per f aksen 0 ya. Bukan 10, oke? Ngerti? Ya, ini ya, bukan 10 ya, tapi 0, oke? Bukan 10 tapi 0. Maksudnya harus sesuai dengan, ya itu kan yang ini Y, berarti ini X. Jadi harus disesuaikan ya. F aksen 0 itu apa? Ya udah ini kan.
1 per 3 kali 0 kuadrat tambah 1. 1 per 1 apa? 1. Itu aja jawabannya. Satu Jadi lagi. jawabannya 1 gitu. Iya, emang itu yang ditanya. Kan dia nanya Oh, F inverse aksen A di titik A yang diberikan. Paling sih nanti aplikasinya yaitu apa gradien garis singgungnya. Ini gradien garis singgung ya, apa namanya? Persamaan garis singgung gitu-gitu. Coba satu soal lagi. Terlalu sepele itu. Kok lebih seruan soal yang agak-agak lama ya? Ini juga sama nih. Soal B. Soal B. Soal B gimana? Cari, ini mau udah jelas continue gara-gara sin X ya. Sin X continue, 2X continue, jadi jelas F continue. Ya, jelas F continue. Terus cari F aksen X. Turunan sin kan cos ya. Turunan min cos min 2X. 2. Ya, min 2 ya. Nah, cos X ini kan di antara min 1 sampai 1 ya. Iya. Kalau dikurangi 2 udah pasti negatif gak sih? Iya. Iya, pasti negatif. Kurang dari 0. Ya monoton murni kan kesimpulannya. Ya, jadi Oh. kesimpulan. Ya, kalau monoton murni itu naik saja atau turun saja, ngerti kan? Artinya tanda F aksen nggak boleh campur, ngerti gak? Nggak boleh positif, nggak boleh pernah positif dan pernah negatif gitu. Jadi harus negatif aja atau positif aja. Ini kan negatif aja ya. Jadi F punya inverse. Oke? Seperti itu, F punya inverse. Oke. Terus kita mau cek langsung aja F inverse aksen Y saat Y sama dengan 2pi, X-nya berapa? Saat Y sama dengan 2pi, berarti kan Y itu kan fx kan? Fx itu sin X min 2x ya? Sama dengan 2pi. Iya. Kemungkinan besar X-nya itu min pi. Kemungkinan besar X-nya min pi, ya nggak sih? Karena min 2 kali min pi, iya nggak? Dan kebetulan sin min pi juga 0. Nah, itu coba-cobanya di situ tuh. Pakai feeling tuh. Ya, saya ngelihat ini nih. Min 2x sama 2pi. Karena nilai sin nggak mungkin 2pi kan? Enggak. Kan sin itu maksimal 1. Minimum min 1. Maksimal 1. 2pi aja lebih dari 1. Jadi nggak mungkin dari sini mendapatkan 2pi-nya. 2pi-nya dari min 2x ya. Yaitu x sama dengan min pi. X sama dengan min pi. Ya, diingat ya. Tadi F inverse aksen Y sama dengan F aksen 1 per F aksen X gitu ya. Artinya F inverse aksen 2pi sama dengan 1 per F aksen min pi, ya nggak? Gitu. Oke, jadi Ya, paham. X sama Y-nya tuh disesuaikan ya. F aksen X-nya, Berarti F aksen min pi-nya berarti kan ini ya. Berarti kan cos min pi min 2 ya. iya. Cos min pi itu kalau nggak salah min 1 ya. Mm-mm. Oke. Jadi 1 per min 1 min 2. Jadi min sepertiga. Oke? Sampai sini Iya. bisa dipahami? Bisa ya? Berarti sebelum kita buat perumusan yang F min 1 F inverse aksen. Oke. F F inverse aksen itu kita masukkan Y yang diminta dulu ya ke rumus ke kalau formula. Y-nya bakal dikasih kan? Y-nya bakal dikasih. Oh, Tentukan X yang sesuai. Gitu. oke. Nah, ya. Jadi maksudnya ya sesuaikan ya. Y sama X. Kalau Y-nya sekian, Oke. X-nya berapa? Nah, itu harus dicari. Biasanya coba-coba. Ya. Pasti kelihatan lah kita tuh merujuk ke X berapa gitu. Atau coba-coba gitu ya. Oke? Ya, jadi kayak gitu.
Ya. Nah, kemudian juga kalau ada misalkan, yang ini mah gampang. Eh, kok nggak ada? Oh iya benar, ini nih nomor 16 aja. Nomor 16. Sekalian tadi kita ngecek ngecek pemahaman ya. Coba tadi coba dilihat lagi coba ini. Dilihat lagi bagian kirinya, dilihat coba, dilihat lagi. Oke, sudah ingat? Ln X per X. Terus E pangkat X, E pangkat X. A pangkat X mirip sama E pangkat X ya, dikopas, tapi ln A-nya nempel ya. Sama log AX itu mirip sama ln X, tapi ln A-nya ngikut. Oke? Itu udah inget ya? Nah, Oke. sekarang kita kerjain soal ini. Oke, soal A jawabannya apa? Menentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Soal A, f aksen X sama dengan? Berarti f aksen X dulu per Eh, enggak, ini udah. oh langsung aja. Ini dia bukan nanya turunan fungsi inverse, ini turunan biasa. Oke, oke. Enggak, beda. Ini kan kalau tadi Berarti kan 9x mat. soal tadi kan f inverse aksen. Mm-mm. Enggak, kalau sekarang turunan normal aja. F aksen X-nya apa? Makanya tadi aku tunjukin lagi. Terus 9. Aku tunjukin lagi ya. Oke, udah dilihat ya. Nah, balik ke Nah, sini. Apa turunan X pangkat 9? ini 9x mat 8. Kalau turunan 9 pangkat X, apa? Itu EX. Apa? Sama 9x. Salah. Kali ln 9. Dan 9 itu berapa? Ya ln 9 ln 9. Oh, Ini kirain. masa lupa ini. Mm-mm. Ini Mm. dikalikan ln Iya, iya, basis. Ln iya. basis. A itu kan basis. Mm-mm. Basisnya kan bilangan. Kali ln basis jangan lupa ya. Oke. Oke, jadi Oke. gitu, jangan sampai salah. Kalau soal B, aturan rantai berarti kan? Iya. Tapi Pangkatnya dulu. anggap aja ini U kan? Anggap U. Jadi kan 2 pangkat U dikali len basis kan ya? Ya nggak? Iya. Dikali len basis, tapi jangan lupa dikali turunan dalamnya apa? Kali 2x. 2x. Udah, bisa dipahami? Oh, berarti boleh gitu ya kita pakai permisalan juga. Bukan permisalan, itu namanya aturan rantai. Iya sih. Itu namanya aturan rantai. Kayak menentukan turunan dari sin x kuadrat tambah 1. Kan sama aja. Apa bedanya ini sama ini? Ya sama. Turunan sin dulu, anggaplah ini sin U kan? Sin U. Berarti kan cos U. Tapi jangan lupa dikalikan turunan U-nya kan gitu. Oke? Ini juga sama, tapi len basisnya jangan lupa ngikut, ngerti gak? Nah itu. Oke, oke. Kalau yang soal C, turunan logaritma mirip sama len kan ya? Yaitu seper X. Ya kan? Tapi jangan lupa ngikut len basisnya. Bisa dipahami? Bisa. Iya, jadi gitu. Kalau soal D aturan rantai kan? Kalau soal D aturan rantai sekarang. Soal D aturan rantai. Berarti kan anggaplah ini log 2U ya. Log 2U, anggap aja log 2U, log 2X. Log Hmm. 2U, log 2U. Berarti kan 1 per 1 per U U dikali len 2. dikali len 2. Tapi jangan lupa dikalikan apa? Yang di dalam Turunan dalam atau turunan U-nya, yaitu 4X 4x pangkat pangkat 3. 3. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Bisa. Nah, kalau soal E gimana? Turunan X pangkat X. Kita belajar nggak turunan X pangkat X? Enggak. Ada nggak X pangkat X? Enggak. Sama sekali nggak ada kan? Mm-mm. Problem dong.
Cara ngatasinnya gimana? Pakai ini. Kita pakai turunan E pangkat GX. Oh, oke. Nah, bagaimana cara mengubah X pangkat X menjadi... Pokoknya gimana cara mengubah X pangkat X tadi menjadi E pangkat? Caranya gimana? Biar jadi E pangkat. Pokoknya jadi E pangkat aja. Karena kalau udah tahu E pangkat, turunannya gampang ya. Pakai aturan rantai ya. Ini G aksennya mau di belakang atau depan sama aja ya. Nanti itu Dikali seper. enggak. Kita pakai sifat ini, Bro. Nih, kita Oh iya. kita elenkan. Kalau Hmm, sesuatu kita elenkan tidak merubah hasil, ya nggak? iya. Sesuatu kita elenkan atau kita len-e-kan itu tidak merubah hasil. Oke? Jadi si soal E itu kita coba eh halo halo, aman nggak, aman nggak? Aman, Kak. Nah, jadi kita coba elenkan. Kenapa kita coba elenkan? Karena tidak merubah hasil, ya nggak? Sepakat nggak? Iya. Terus dari sifat logaritma apa? Dari sifat logaritma, pangkat bisa ke depan kan? Bisa. Jadi E pangkat X len X. Sepakat nggak? Iya. Iya, jadi begitu. Sehingga, bah ini kan E pangkat jadinya kan? Hmm. Ya udah gampang aja. Berarti kan G aksen X sama dengan Ini sama. ya E pangkat GX gitu kan ya? Kan E pangkat X Hmm. integral, kan integral turunan E pangkat X kan E pangkat X. Berarti aturan rantainya turunan E pangkat GX adalah E pangkat GX. Oke. Cek, cek, cek. Kok bisa ya? Oke. Apa gara-gara Berlakunannya tiba-tiba ke N ya? itu. Iya. Kamu nggak bisa meng-N kan ya harusnya? Nggak Ya, bisa. ya udah nggak apa-apa nggak apa. Mungkin saya nggak tahu sih kenapa. Ya emang gara-gara nggak premium mungkin ada limit waktunya. Oh iya ada limit Iya, waktunya ya, kayak 40 Zoom. menit. Kayak Zoom. Oh iya bener. Ya udahlah kita lanjut lagi. Nanti kalau misalkan ke N kita bikin link baru. Nah, oke, saya lanjut share screen lagi. Tadi itu sampai nggak apa-apa sih kita menguatkan dulu bagian ininya. Ya, Yang berarti kan G aksen X itu kan ya ingat tadi kan aturan rantai di apa ya turunan E pangkat. Berarti kan turunan E pangkat GX adalah E G pangkat G. aksen. Ya, atau sebenarnya kadang-kadang nulis di belakang juga enak sih. E pangkat GX kali G aksen X ya. Pokoknya ini aturan rantai namanya ya, aturan rantai. Sama juga kita lakukan di sini aturan rantai. Berarti kan turunan ini apa? E pangkat ini dikali turunan pangkatnya kan? Iya. Dikali turunan pangkatnya. Dikali turunan dari X len X ya. Nah, jadi gitu. Gak apa-apa lah Hmm. itu seperti ini, biar jelas. E pangkat X len X apa? Ini sih bagusnya dibalikin lagi ya. Dibalikin jadi X pangkat X itu. Biar kelihatan Oke. eh, ngikutnya gitu. Dan turunan ini pakai apa? Pakai aturan perkalian. Jadi U aksen V tambah U, V aksennya Tambah apa? VA V aksennya seper X. 1 X. Gitu ya. Jadi jawabannya
X pangkat Yang X dikali ln X tambah 1 ya. iya. Ini jawabannya. Oke. Nah, gitu aja. Oke. Berarti soal F pun sama. Soal F pun sama. Oke, soal F pun sama. Soal F berarti, atau bisa juga pakai turunan logaritmik juga bisa sih. Kalau misalkan males pakai ln gitu ya, mau pakai turunan logaritmik juga boleh. Boleh banget. Ya, jadi turunan logaritmik itu akan berguna juga ya. Tapi saya pakai ini aja deh. Berarti kan hx sama dengan eh, x kuadrat plus 1 ln x sama dengan ln pokoknya kita ln kan, ngerti gak sih? Kita ln kan karena tidak merubah hasil, oke? Kita ln kan karena tidak merubah hasil, dan pangkatnya langsung ke depan aja ya. Pangkatnya kan nggak apa-apa lah, tulisnya pelan-pelan dah. X kuadrat tambah 1 ln x, kan begitu. Berarti ln x-nya bisa ke depan dong. Ln x-nya ke depan, jadi ln x kali ln x kuadrat tambah 1, begitu kan? Iya. Sehingga nanti h aksen x sama dengan pangkat ono. Pangkat ono kan ya ini lagi ya, ke soal lagi ya. Nggak apa-apa lah. Terus ini dulu deh. Nah gitu kan. Dikali turunan pangkatnya pakai aturan perkalian. Berarti U aksen V tambah U. V aksennya apa? V aksennya pakai rumus tadi aja ya. Turunan dalamnya 2x per dalamnya. X kuadrat tambah 1. Gitu. Nanti tinggal disederhanain. Gitu. X kuadrat tambah 1 ln X. Ini balikin lagi ya ke soal. Dikali, ini sederhanain lah. Ini per X-nya di luar, tambah 2x ln X per X kuadrat tambah 1. Ya, itu dia. Oke? Seperti itu. Jadi, atau kalau opsi lain bisa juga pakai turunan logaritmik. Kamu lenkan, bisa juga. Kamu lenkan juga bisa. Bisa banget. Ya. Kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ln X, kita lenkan aja. Jadi ln Y sama dengan ln ini. Iya, di pangkat-pangkat gitu ya. Nanti pangkatnya ke depan kan? Jadi ln X kali ln X kuadrat tambah 1. Nanti kamu turunkan, ini 1 per Y kali dy per dx. Dan ini pakai aturan perkalian. Persis caranya sama. Nanti muncul lagi Y-nya kan ya? Fungsinya muncul lagi. Gitu kan. Jadi persis sama. Gitu. Bisa kita ln kan atau bisa pakai logaritmik. Lagian juga ini emang logaritmik juga sih. Gara-gara ln. Oke? Kurang lebih seperti itu. Sampai 6.4 untuk apa namanya pendetailannya. Ini udah bahkan ini udah separuh ini. Oke, udah separuh. Nah, sekarang kita pengen bahas ini. Kita pengen bahas topik berikutnya adalah Topik berikutnya adalah pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Oke. 6.5 pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Udah pernah dengar istilah ini, pertumbuhan eksponensial? Pertumbuhan eksponensial sudah pernah dengar istilahnya? Pernah ya? Itu kan sebenarnya kayak pertumbuhan penduduk ya. Kayak pertumbuhan penduduk. Kalau peluruhan itu contohnya kayak radioaktif, zat radioaktif, atau misalkan kadar obat di dalam tubuh, itu peluruhan namanya ya. Oke.
Jadi kalau pertumbuhan itu bertambah nilainya. Kalau peluruhan berkurang. Ya, kayak gitu ya, istilah pertumbuhan sama peluruhan. Nah, jadi tapi sebenarnya pertumbuhan peluruhan tuh sebenarnya sama aja sih. Rumusnya sama aja, cuman beda apa? Cuman beda cuman beda arah aja, cuman beda arah atau cuman beda tanda. Kalau pertumbuhan mungkin positif, kalau peluruhan negatif. Oke? Karena pertumbuhan bertambah positif, kalau peluruhan berkurang negatif. Itu perbedaannya. Ya, jadi pertama kalau bayangkan aja pertumbuhan penduduk ya. Kita mulai dari pertumbuhan penduduk aja. Pertumbuhan penduduk, bayangkan pertumbuhan penduduk pas, maksudnya ini pertumbuhan penduduk pas penduduknya masih sedikit ya. Pas penduduknya masih sedikit gitu. Jadi gini, jadi kita misalkan Y itu populasi penduduk. Oke? Populasi penduduk. Penduduk ya, sorry. Populasi penduduk. Populasi penduduk. Nah ya, populasi penduduk. Saat T ya. Populasi penduduk saat T. Gitu. Oke? Pertama itu dulu. Oke. Nah, kemudian apa coba bentar. Oke. Populasi penduduk setelah T tahun aja ya. Populasi penduduk setelah T tahun. Setelah T tahun ya. Nah, gitu ya. Oke. Y populasi penduduk setelah T tahun, atau kita sebut aja YT ya. Karena bergantung sama T. Nah, oke. Nah, di sini kita sepakati bahwa populasi penduduk bertumbuh secara eksponensial. Jadi ya maksudnya ada istilah ini ya. Ada istilah ini ya. Jadi populasi penduduk bertumbuh secara eksponensial. Ini ada istilah ini ya. Bertumbuh secara eksponensial. Oke. Apa artinya bertumbuh secara eksponensial? Artinya ini. Jadi kita fokusnya ke pertambahannya ya. Ke pertambahan atau pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan atau pertambahan sama aja ya. Pertumbuhan sama pertambahan. Oke, pertambahan aja deh biar kelihatan ini. Jadi pertambahan populasi penduduk, pertambahan populasi penduduk. Nah, kan ini kan kita fokusnya ke pertambahannya ya, bukan ke penduduknya. Kalau penduduknya mah Y kan ya. Kalau penduduknya mah Y. Kita fokus ke pertambahannya, berarti kita sebut delta Y ya. Kira-kira nih pertambahan populasi penduduk sebanding dengan apa? Sepakat gak? Kalau makin banyak penduduknya, pertambahan penduduknya makin banyak. Sepakat gak? Iya. Maksudnya kan semakin banyak, misalkan perempuan yang melahirkan ya. Semakin banyak perempuan ya artinya makin banyak yang melahirkan kan. Semakin banyak keluarga, semakin banyak yang melahirkan, dan pertambahannya lebih banyak kan ya. Jadi bayangkan 1 juta penduduk sama 1000 penduduk. 1 juta penduduk sama 1000 penduduk. Ya 1000 penduduk itu bertambahnya kecil. Gara-gara cuma 1000 penduduk. Kalau 1 juta penduduk bertambahnya lebih banyak ya. Jadi sebanding dengan populasi. Populasi itu Y kan ya. Oke, dan pertambahan waktu of course. Kalau selang waktu atau ya irisan waktu lah. Kalau misalkan waktunya makin lama, ya pertambahannya makin banyak kan ya. Nah gitu. Oke. Jadi delta Y
sebanding dengan, ini sebanding ya, arti dari sebanding ya. Sebanding dengan Y dan delta T ya. Sebentar. Aman kan ya? Sekira ini. Iya. Oke. Nah, balik lagi. Dan itu perlu dijumlah atau tidak? Atau Maksudnya yang jumlah apa? delta Y sebanding dengan Y dan delta T itu perlu dijumlah atau Bukan dijumlah, masing-masing gitu? itu dikali. Jadi Dikali kayak justru. jadi kayak iya bukan dijumlah, tapi dikali. Masa dijumlah sih? Dikali lah. Ya, dikali. Karena kan dan di sini kan maksudnya saling apa istilahnya? Saling bebas. Saling bebas. Populasi sama selang waktu kan saling bebas, independen. Tidak saling tidak saling Mm-mm. tidak saling berpengaruh gitu maksudnya. Dua hal yang berbeda, makanya dikali ya. Oke? Nah, artinya kan kesimpulannya delta Oke. Y per delta T sebanding dengan Y kan ya? Iya. Sebanding dengan Y. Nah, kalau sebanding artinya kelipatan ya. Artinya kelipatan. Oh ya, Iya. nanti kita biasa ya, kita limitkan ya. Kita limitkan delta T-nya menuju 0. Kalau delta T kita limitkan menuju 0 jadi dt ya. Jadi dt. Jadi dy per dt itu sebanding dengan y. Gitu ya. Oke. Artinya kalau sebanding tuh kelipatan ya. Kalau sebanding tuh kelipatan. Nah, gitu. Oke? Ya kan? Maksudnya sebanding dengan y. Artinya kan kalau y-nya besar, KY-nya besar gak? Iya. Nah, iya. Kalau y-nya kecil, KY-nya kecil. Berarti kan sebanding. Kecil. Nah, karena kalau pertumbuhan itu asumsinya K-nya positif ya. Kalau pertumbuhan itu asumsinya K-nya positif. Ini langsung aja deh, paket aja ya. Kalau K-nya positif pertumbuhan, kalau K-nya positif pertumbuhan, kalau K-nya negatif peluruhan. Oke? Peluruhan. Itu aja sih, makanya sepaket pertumbuhan sama peluruhan. Cuman beda di sini. Ya kan kita tahu kalau K-nya positif, kan Y juga pasti positif kan? Soal namanya populasi pasti positif kan? Kalau turunan positif kan monoton naik ya. Ini kan turunan. Kalau turunan positif monoton naik, kalau monoton naik kan bertumbuh, ya nggak? Jadi emang sesuai. Iya. Oke, gimana cara nge-solve ini? Cara nge-solve ini gimana? Pakai pemisahan variabel. Oke, pemisahan variabel. Oke, maksudnya gini. Yang punya Y ke ruas kiri. Yang punya Y kan ini doang. Jadi seper Y dy kan ya? Seper Y dy sama dengan KDT, ya nggak? Terus integralin deh. Apa integral seper Y dy? Apa integral seper Y? Len Y. Sebenarnya len mutlak Y ya. Cuman Y kan pasti positif ya. Ya makanya mutlaknya hilang aja. Gak apa-apa lah, saya tulis dulu mutlak Y. Terus ini sama dengan apa? KT. KT plus Ya, kanan KT C. Jangan lupa plus C, oke? Ini penting, soalnya ini apa namanya? Anti turunan ya. Gitu. Nah, terus nanti kita misalkan gitu ya. Kita misalkan Y0, ngerti gak? Y0 ketika T-nya 0, itu jumlah penduduknya Y0. Ngerti gak? Misalkan Y0 Iya, itu iya. Y0 itu Y0, ngerti kan maksud saya? Nah, Paham. kalau Y0-nya Y0, berarti kan len Y0 ya mutlaknya bisa hilang aja ya, mutlaknya hilang aja dah. Gara-gara Y-nya positif. Berarti kan len Y0 sama dengan K kali 0, ya kan? Tambah C. Kan begitu. Berarti C-nya berapa? Iya. C-nya len Y0 kan berarti? Iya. C sama dengan len Y0. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, jadi
Kita dapatkan len Y sama dengan KT ditambah len Y0 ya. Ya. Jadi gitu. Terus gimana biar dapat Y gimana? Biar dapat Y. Kita tahu tadi kan kita tahu kalau kita ln kan tidak merubah hasil kan. Maksudnya biar dicoret lah. Ya kita ln kan biar dicoret. Nah, ln kan dicoret. Ln dicoret, ln. Berarti kan Y sama dengan E pangkat. Kita tahu dong sifat ini. E pangkat A tambah B sifatnya apa? E pangkat A, E pangkat B ya. Kali. Ya kalau tambah berarti dikali. Berarti E pangkat KT kali E pangkat len Y0. Terus kalau ada ln coret lagi dong, iya nggak? Iya. Nah, berarti Y sama dengan E pangkat KT. Atau Y0-nya ke depan aja. Oh, oke. Y0 E pangkat KT. Nah, ini dia. KT. Udah, kamu boleh pakai rumus ini kalau kamu hafal. Kamu boleh langsung pakai rumus ini kalau kamu hafal. Udah, itu intinya. Kalau nggak hafal, ya tadi agak diturunin dikit, ngerti gak? Iya sih. Nah, dituruninnya sebenarnya nggak ini aja ini nih. Laju apa? Lah ini namanya laju pertumbuhan ya. Namanya laju pertumbuhan sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk sebanding dengan jumlah penduduk. Oke, kalau ini kalau kita translate laju pertumbuhan penduduk sebanding dengan populasi penduduk ya. Laju pertumbuhan. Jadi itu aja sih statement dari maksud dari bertumbuh secara eksponensial itu laju pertumbuhan penduduk. Ya, laju pertumbuhan itu kan kecepatan, berarti kan DY per DT. Sebanding dengan populasi penduduk. Nah, itu translate-nya. Nah, itu ya agak diturunin dikit kalau misalkan lupa. Gitu aja sih. Oke. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan nih E pangkat K-nya itu sesuatu ya, itu kita bisa tulis sebagai Y0. Kan E pangkat KT itu kan astagfirullah. Sorry. E pangkat KT itu kan kita bisa tuliskan E pangkat K kali T kan? E pangkat K pangkat T kan ya? Nah, ini bisa aja ada format penulisan Y0 kali A pangkat T juga bisa. Di mana A-nya itu sama dengan E pangkat K. Itu juga menjadi bentuk dari eksponensial ya. Contohnya kan ya 2 pangkat T kan? 2 pangkat T kan eksponensial juga. Oke? Jadi seperti itu ya. Ya, biasanya sih pakai yang ini ya. Y0 E pangkat KT ya. Oke? Peluruhan juga sama, rumusnya sama. Seperti ini juga, tapi K-nya negatif. Bisa dipahami? Bisa. Nah, terus ada juga istilah, ini istilah aja ya. Ada juga istilahnya itu waktu paruh sama waktu pengganda. Nah, jadi waktu pengganda sama waktu paruh bedanya ini. Kalau waktu pengganda atau doubling time itu waktu yang diperlukan supaya 2 kali, supaya menjadi 2 kalinya. Jadi definisinya begini. T besar disebut waktu pengganda. T besar waktu pengganda dari Y dari YT jika kalau kita setelah T besar kemudian gitu loh. Setelah T besar kemudian itu jadi 2 kalinya. Gitu aja sih. Oke? Ini berlakunya untuk semua T ya. Untuk semua T positif. Artinya kan kalau kita ambil T-nya 0, nggak masalah dong ya. Kalau kita ambil T-nya 0. Kalau kita ambil T-nya 0 kan berarti kan YT besar sama dengan 2Y0. Nah, ini rumusnya YT besar sama dengan
2Y0. Nah, bisa pakai ini juga. Artinya ya itulah ya. Setelah T besar kemudian 2 kali awalnya kan ya. Jadi gitu. Kalau waktu paruh, berarti separuh. Separuh ya. Separuh. Waktu paruh itu bahasa Inggrisnya apa? Half life ya? Apa half time? Time. Bukan half time, Half time. half life sebenarnya sih, tapi gak half life harusnya. Ah, Half life bahasa Inggrisnya. oke. Half life. Kalau half time jatuhnya kayak ini, Part time. iya kayak babak di sepak bola. Oke, half life ya. Kalau ini cukup ya udah, di sini penggandanya ganti jadi paruh. Ganti jadi paruh. Oke. Kalau dia ini setengahnya gitu aja. Setengahnya, udah. Setengahnya. Oh iya, kalau mau langsung ke rumusnya juga boleh sih. Kan, GT setengah Y0. nah ini setengah Y0. Langsung ke rumusnya juga boleh. Anggaplah nanti kita ngitung rumus yang waktu paruh misalkan. Tadi kan YT itu apa? Ini ingat-ingat aja nih, Y0 E pangkat KT nih. Y0 E pangkat KT, Y0 E pangkat KT. Berarti ini Y0 E pangkat KT besar gitu kan ya? Sama dengan setengah Y0. Y0-nya dicoret. Ya kan? Terus kita biar dapat KT gimana? Kita lenkan dulu kan? Kita lenkan. Berarti kan KT besar sama dengan len setengah ya? Berarti T besar itu adalah len setengah itu kan sebenarnya len 2 pangkat min 1 ya. Jadi sorry, len 2 pangkat min 1 minnya ke depan jadi minus len 2. Jadi minus len 2 per K ya. Minus len 2 per K. Nah, itu. Kalau mudah langsung ke rumusnya ya. Cuman itulah jangan dihafal deh. Udah nggak apa-apa, inget definisinya aja. Ini definisinya nih. Ya, jangan terlalu dihafal banget ya, capek dihafal tuh. Ya. Sebenarnya kan ini rumus jadi di kimia itu langsung pakai sebenarnya. Nah, kalau ini T besarnya kalau nggak salah tuh len 2 per K ya. Karena positif, gitu aja sih. Len 2 per K. Dah, tapi saran saya jangan terlalu diingat ya. Jangan terlalu diingat, nanti pusing. Oke? Jadi gitu. Itu aja sih teorinya, nanti tinggal praktek ke soal. Oke? Coba soal. Oh, sama ini sih. Oh iya benar, sama ini, persamaan diferensial yang lain ya. Tapi ini dulu deh bentar. Ini ada namanya hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton ada bunyinya ya. Bunyinya gini. Bunyi dari hukum pendinginan Newton. Oke, jadi bunyi dari hukum pendinginan Newton adalah bentar. Nah, coba nih. Coba bayangkan sebuah. Oh ya, langsung ini aja deh. Kan ada ininya ya. Ada PPT-nya anjir. Kenapa nggak dipakai? Nah, ini nih. Ini hukum pendinginan Newton. Laju itu berarti seberapa cepat dia dingin ya. Laju pendinginan itu seberapa cepat benda itu dingin. Seberapa cepat benda itu dingin. Gini, coba bayangkan. Bayangkan kopi panas gitu ya. Bayangkan kopi panas. Kopi panas itu diletakkan atau ditaruh di ruangan dingin. Oke? Bayangkan kopi panas ditaruh di ruangan dingin. Oke? Kopi panas ditaruh di ruangan yang dingin gitu ya.
Oke, kopi panas di ruangan dingin. Nah, maksudnya ruangan dingin itu nanti kaitannya sama lingkungan ya. Ruangan dingin itu lingkungan. Kopi panas itu bendanya. Kopi panas itu benda. Ruangan dingin itu lingkungan. Oke, gitu. Nah, sepakat gak sih kalau misalkan si kopi panas ini kopi panas itu suhunya akan turun gak sih? Sepakat gak? Kalau kopi panas ini suhunya akan turun. Iya. Karena kan di ruangan dingin. Ya kan? Nah, ya, jadi kopi panas. Jadi suhu kopi panas akan suhu kopi panas, suhu kopi, suhu kopi panas itu akan turun ya. Akan turun. Ya. Karena di ruangan dingin. Tapi kan pas di awal-awal dia turunnya lumayan cepet. Gara-gara ya itu, gara-gara perbedaannya lumayan jauh. Oke, suhu panas akan turun menuju suhu ruangan kan ya? Menuju suhu ruangan. Tapi mungkin nggak lebih dingin dari ruangan? Mungkin nggak kopi panas lebih dingin daripada ruangan tersebut? Mungkin nggak suhu kopinya itu lebih rendah daripada suhu ruangan? Mungkin aja sih. Jawabannya nggak mungkin lah. Nggak Kayak bisa kasih es gitu. kayak enggak, jangan jangan dikasih es lah, enggak. Kopinya dibiarin aja. Dibiarin seiring Oke. seiring berjalannya waktu. Jangan ditambah es, jangan dia tambahin, jangan dia tambahin. Iya kan, nggak mungkin suhu kopinya lebih dingin daripada suhu ruangan, kecuali kopinya ditambah, Iya. kecuali kopinya ditambahkan es lagi, kan begitu. Tapi meskipun misalkan kopinya udah ditambahkan es, dia bakal naik gak suhunya? Suhunya bakal naik. Iya Pokoknya sih. dia bakal menuju suhu ruangan, sama aja kayak kamu misalkan ada kopi nih, kopi atau sesuatu yang berwarna, kamu tuangin air terus menerus, ya kan? Hmm. Menuangkan air terus menerus kan nggak langsung jernih kan? Nggak Iya. langsung jernih kan? Tapi kan ada prosesnya Hmm. menuju jernih kan? Tapi sebenarnya itu nggak 100% jernih, ya kan? Nggak Iya seratus sih. persen nggak 100% jernih, cuman menuju doang, ya. Jadi Oke. eh, seperti itu. Jadi kalau kita gambar di grafik ya, kalau kita gambar di grafik, kalau kita gambar di grafik, anggaplah T besar itu suhu, anggap aja T besar itu suhu, T besar itu suhu benda ya. T besar itu suhu Hmm. benda, ini T besar itu suhu benda. T besar suhu benda, terus anggaplah ini T0 gitu ceritanya. T0 lagi. Anggap aja ini TR gitu ya. Ini suhu ruangan. Oke. Suhu ruangan itu TR gitu misalkan. T ruangan. Nah, anggap suhu ruangannya agak agak dingin lah. Nah, nah ini suhu ruangan nih ceritanya. Nah, anggaplah, nah ini T kecil ini waktu misalkan. T kecil ini waktu. Nah, dan suhu awalnya itu misalkan T0 ya. Ini T0. T0 tuh suhu suhu awal benda. Nah, di sini dia bakal turun cepet kan ya? Ya nggak? Di sini turunnya bakal cepet nggak? Bakal cepet. Turunnya bakal cepet. Nah, tapi pas udah mendekati suhu ruangan, dia bakal melambat. Bakal melambat, bakal melambat, bakal melambat, 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 ya menuju suhu ruangan gitu ya. Oke? Jadi yang pengen saya bilang adalah laju perubahan suhu ruangan, laju perubahan, laju perubahan suhu ruangan gitu ya. Laju perubahan suhu ruangan, dt besar per dt itu maksudnya ya. Itu sebanding dengan apa? Bukan laju perubahan, mungkin laju penurunan aja deh. Laju penurunan suhu ruangan, ini kan gara-gara dingin ya. Sebanding dengan apa tadi? Selisih antara suhu, selisih antara, maksudnya Oh, gini,
Kalau delta. ini kan lumayan tinggi, Mm-mm. turunnya lumayan cepat. Turunnya cepat, tapi kalau ini agak 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 rendah, Oh, turunnya lambat. iya, Ini kan selisih antara suhu benda dengan suhu ruangan, ya nggak? iya. Selisih antara suhu benda sama suhu ruangan. Jadi sebanding dengan selisih suhu benda dan Delta T gitu sih. iya tapi bukan delta T banget. Apa ya? Suhu benda dan ruangan. Bukan Hmm, delta T, mungkin kita sebutnya sebagai suhu benda itu kan T ya. Suhu benda itu T, suhu mm-mm. ruangan itu TR ya. Iya. Nah, itu. Oke, artinya kalau sebanding kelipatan berarti ya. DT besar per Hmm, DT sama dengan kelipatan dari T besar min TR. Udah, begitu. Nah, itu aja. hmm. Laju pemanasan juga formulanya seperti ini. Nanti kaknya bakal menyesuaikan ya. Kaknya bakal menyesuaikan. Ya itu maksudnya kaknya bakal dicari. Gitu aja sih. Oke. Nah, ini kita tuh bisa memanfaatkan teori sebelumnya. Teori ini nih. Hmm, hmm. dy per dt sama dengan kelipatan y. Solusinya Kelipatan adalah Y. y0 e pangkat Iya. kt. Hmm, Oke. Nah, di sini kita misalkan aja. Kita misalkan hmm. y sama dengan t besar T. min tr. Artinya dy per atau dy sama dengan ya ini kan turunannya satu dt kan ya, dt besar berarti kan. Mm-mm. Oke. Bentar. Oke. Enggak per dt, sorry di per dt-in di per dt-in aja. Jadi dy per dt sama dengan dt besar per dt kan ya. Iya, T besar per DT kecil. Soalnya kan ini 0. Yang tr ini kan bilangan. Iya Oh, sih. 0 jadinya ya. Oke, jadi kesimpulannya kita substitusi. Berarti kan dy per dt sama dengan k dikali t besar min tr apa? Y kan ya? Nah, jadi Iya. gitu. Sehingga nanti y-nya itu sama dengan y0 e pangkat kt. Kebetulan saya udah ingat. Nah, nanti y-nya tinggal diganti lagi. T min tr sama dengan y0 itu ya nanti disesuaikan aja y0 sama dengan t0 kurang tr ya. Y0 itu t0 kurang tr. Jadi t0 kurang tr e pangkat kt. Nanti ini formulanya. Formula suhunya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Jadi bisa. semuanya tuh merujuk ke ke apa namanya pertumbuhan eksponensial. Gitu. Seperti itu ya. Dan satu lagi biar sekalian dan nanti ya untuk contoh soalnya nanti menyusul aja. Loh, PD order 1 6.6. Oh iya benar. 6.6. Enggak apa-apa lah. Ini juga sebenarnya dari tadi kan kita kan pakai persamaan diferensial gara-gara ada turunan. Enggak apa-apa. Hmm. 6.6 itu namanya persamaan diferensial order 1. Nah, ingat-ingat aja, PD order 1 itu maksudnya cuma melibatkan turunan pertama ya. Nah, ada dua metode. Hanya ada dua metode. Metode pertama adalah metode pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Tadi pemisahan variabel udah ada contohnya, udah kita sering lakukan juga. Yaitu kalau kita punya dy per dt sama dengan atau dy per dx saja. dy per dx sama dengan px per ky. Nah, maksudnya pemisahan variabel itu variabelnya dipisah. Coba pisahin variabelnya. Yang punya variabel y ke ruas kiri. Disilang. Berarti kan ky dy sama dengan px dx ya, benar kali silang. Intinya mah bisa dipisahin variabelnya dalam bentuk perkalian ya. Ini kan bentuknya perkalian. Terus habis itu diintegralin, ya kan? Udah, Mm-mm. sesimpel itu pemisahan variabel. Nah, cara kedua itu adalah faktor integrasi. Nah, ini faktor integrasi aja mungkin yang kita kasih contoh.
Faktor integrasi. Nah, bentuknya harus tahu dulu. Pertama, faktor integrasi dilakukan kalau nggak bisa dipisahin variabelnya ya. Pertama, kalau variabelnya nggak bisa dipisah. Kalau ada penjumlahan nih misalkan. Ya maksudnya penjumlahannya itu nggak, ya pokoknya nggak bisa dipisah lah variabelnya. Ini kan dipisahkan secara perkalian. Nah, jadi bentuk faktor integrasi itu seperti ini. Pertama, dy per dx. dy per dx posisinya sendiri. Iya nggak ya? Oh iya benar. Tambah px kali y sama dengan qx. Oke, itu bentuknya. Ya, ini adalah bener gak ya? Bentar, pinggir-pinggir dulu. Ya, benar. Ini bentuknya ya. Jadi pokoknya dy per dx itu sendirian aja. dy per dx sendiri. Dan di depan, ini pertama bisa nggak variabelnya bisa dipisah nggak? Jawabannya nggak bisa. Ya, variabelnya bisa dipisah nggak? Jawabannya nggak bisa. Akan susah karena bentuknya ini nyampur ya. Bentuknya nyampur. X sama Y nggak bisa dipisah. Oke, pertama itu. Kecuali di sini masih ada Y lagi, baru ini bisa dipisah. Ya. Tapi kan kenyataannya nggak ada. Oke, jadi pokoknya dy per dx sendiri dan px di depan y. Px di depan y. Oke, pertama bentuknya harus tahu dulu. Nah, nanti kita kalikan PD di atas. PD itu persamaan diferensial ya. Kalikan PD di atas dengan faktor integrasi. Faktor integrasi. Nah, apa itu faktor integrasi? Jadi faktor integrasi itu ini. Faktor integrasi itu E pangkat integral PX. E pangkat integral PX dx. Ya. Jadi kamu integralin dulu PX-nya, baru di E pangkatin. Kenapa harus seperti itu? Kalau kita kalikan dengan E pangkat integral PX dx, itu nanti bentuknya itu E pangkat integral PX dx dikali dy per dx gitu kan ya. Ditambah E pangkat, ya ini dikalikan juga ya, integral PX dx. PX dikali Y sama dengan sesuatu X lah pokoknya ya. Anggap aja abis Q apa R ya. Pokoknya sesuatu X aja, saya nggak tahu apa. Ini nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting ya. Pokoknya nanti dikalikan juga, hasilnya R pangkat X. Nah, ternyata ini tuh ada bentuk aturan perkalian. Kalau misalkan ini U, ini misalkan, sorry. Kalau misalkan ini U, sepakat gak ini U aksennya? Kan turunan dari ini kan E pangkat dikalikan, turunan pangkatnya itu kan PX kan ya? Iya, berarti kan sesuai. Terus kalau misalkan ini V, P aksennya yang itu. Ya nggak? Sepakat nggak? Iya. Nah, ternyata ini bentuknya aturan perkalian. Jadi turunan dari UV. UV. Begitu. Nah, nanti kamu bisa lakukan dengan pemisahan variabel ya. Pemisahan variabel. Udah. Terus nanti diintegralin deh. Bisa dipahami? Paham. Ya, jadi pokoknya faktor integrasi harus tahu rumusnya nih. Faktor integrasi. Integral PX dx. PX itu yang di depan Y. Yang di depan Y ketika Y aksennya sendirian ya. Oke. Detail-detailnya Y aksen harus sendiri. Harus sendirian. Dan Y aksen sama Y di ruas kiri ya. Y aksen harus sendiri. Maksudnya depannya satu gitu ya. Depannya satu. Terus Y aksen dan Y di ruas kiri ya. Y aksen dan Y di ruas kiri. Nah, itu harus tahu bentuknya. Nanti PX-nya itu di depan Y ya. Di depan Y. Ya itulah. Oke?
Dah, itu. Coba langsung contoh, satu aja. Satu aja contohnya. Eh, yang enak yang mana ya? Ini mah sebenarnya apa ini? Ini sebenarnya pertumbuhan eksponensial ya. Karena kan KY. Dia berarti sama dengan KY. Nanti kita coba nanti aja. Eh, nah, misalkan soal nomor D misalkan. Soal nomor D. Atau nggak apa-apa deh, yang gampang dulu deh. Yang A aja. Oke, yang A gimana? Pertama, udah jelas gak sih bentuknya tuh udah sesuai sama faktor integrasi ya? DDX, D, iya. Y aksen Bentar. sendiri, Y di ruas kiri juga. Berarti kan PX-nya jelas banget yang ini. 2. 2. PX-nya 2. Berarti nanti faktor Mm-mm. integrasinya mungkin saya singkatin FI aja ya. Faktor Boleh. faktor integrasinya adalah E E pangkat pangkat integral 2. PX dx atau 2 dx ya. Nah, Mm-mm. berarti E pangkat. Nah, sebenarnya kan integral 2 itu kan 2x tambah C ya. Iya. C-nya nggak usah tulis nggak apa-apa. Bakal sama Berarti hasilnya. integral 2x. 2x Iya aja. sih. Nah, nanti Hmm. kita punya E pangkat 2, ya kita kalikan semua dengan E pangkat 2x ya. Jadi E Iya. pangkat 2x kali dy per dx Y dx tambah, tambah. mungkin 2-nya nyempil di depan aja ya. 2 E pangkat 2x dikali Y kan ya. Iya. Sama dengan, ini juga dikalikan E pangkat 2x, oke? Jadi E pangkat 3x, ya nggak? Mm-mm. Kalau dikali jadi tambah. Nah ini, kita kan udah ketemu pasangannya. Kalau ini U, Oh, ini U yang kanan aksennya. X. Iya. Ya, Oh iya. iya bener kan? Kalau ini V, pokoknya bakal ngalir, ini V aksen. Jadi kan turunan dari UV. Oh, Turunan berarti dari V. kalau nggak ketemu turunannya berarti salah. Berarti salah, bener. Berarti PX-nya salah, bener. PX-nya salah, bener. Makanya kan kelihatan ya. Makanya prosedurnya ini udah kelihatan prosedurnya. Nah kan berarti kan UV, U-nya E pangkat 2X, V-nya itu Y kan. Iya, iya. Terus ini E pangkat Soalnya 3X. pangkat X. Berarti E pangkat 2X dikali Y. Sorry, Sama D E pangkat 2X integral kali Y. Bener sih bisa langsung diintegralin sih. Tapi gak apa-apa, saya tulis seperti ini dulu aja. E pangkat 3X dx. X Terus dx. diintegralin ya. Heeh. Ingat ya integral dx itu x ya. Atau integral dy itu y. Integral d sesuatu itu sesuatu. Jadi ini E pangkat 2x kali Y sama dengan E pangkat 3x integralnya apa? Ini aturan substitusi ya, cuman terlalu sepele. Biasanya kalau turunan kan kali 3, ini bagi 3 ya. Dibagi 3. Tambah C, jangan lupa. Gitu. Berarti dapat Y-nya dong. Berarti Y sama dengan sepertiga. Sepertiganya ke depan aja ya. E pangkat 3x bagi E pangkat 2x kan E pangkat x ya. E pangkat x tambah C kali E pangkat min 2. E pangkat min 2x ya. Soalnya dibagi. Hmm. Dibagi E pangkat Oh x. iya. Udah. Oh berarti itu untuk integral pangkat 3x itu ya per pangkatnya gitu aja. Perturunan pangkatnya, bener. Oh ya per turunan pangkatnya. Karena kan anti turunan. Oh, oh, oh. Atau coba aja kamu turunin. Kalau kamu turunin E pangkat 3x kan ada tiganya kan? Ada. Karena ada tiganya harus dibagi 3. Soalnya kan nggak ada di Hmm. sini. Nggak ada tiganya. Pangkatnya nggak naik ya? Kenapa? Pangkat yang di atas tuh nggak naik ya? Maksudnya? Oh enggak lah. Oke, oke. Kan integral E pangkat X, integral E pangkat X dx beda sama integral X pangkat E. Oke, oke. Beda dong. Oke, oke. Ini E pangkat X jawabannya. Kalau ini E seper plus 1. X E pangkat plus 1 per E plus 1. Beda lah. Oke, Beda oke. lah. Tolong bedakan antara eksponensial sama pangkat. Ini fungsi Hmm. pangkat. Ini fungsi eksponensial. Tolong dibedain ya. Oke. Nah, itu. Nanti untuk soal lainnya bisa coba sendiri ya. Oke? Ya, sebenarnya kalau untuk soal materi sisanya sih, kamu mantepin dulu aja fungsi inverse.
Karena kita emang kita perlu fungsi inverse di situ. Kita perlu fungsi inverse di situ. Perlu fungsi inverse di situ. Inverse, perlu fungsi inverse, oke? Kalau udah mantep fungsi inverse-nya, kamu aman. Bakal cepat belajarnya. Serius. Jadi gak apa-apa. Ini gak masalah, karena kamu udah tahu trigonometri. Kalau inverse trigonometri pasti gampang, serius. Ya. Jadi yang paling penting kuatin ini dulu. Inverse dan turunannya. Dan materi-materi sebelumnya. Seperti itu. Oke? Ya, kita cukupin aja buat sesi hari ini. Oke. Thank you, Kevas, buat perhatiannya. Nanti di-share catatannya ya. Nanti recordingnya nyusul aja. Oke, thank you Kevas. Selamat malam. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Oke, thank you Kak Akta. Selamat Thank malam. you. Selamat malam. Yuk.